Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar sains ya, khususnya tentang tekanan zat cair. Dan untuk kali ini kita akan mengeksplor tentang hukum Archimedes. Apa itu ya hukum Archimedes? Yuk, kita belajar bareng ya. Tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk kita belajar bareng. Cekidot. Adapun bunyi hukum Archimedes mengatakan, apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Adapun penerapan hukum Archimedes dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kapal selam, balon udara, jembatan apung, hidrometer, dan masih banyak lagi. Untuk dapat lebih memahami hukum Archimedes, yuk kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Pertama, kalian siapkan 3 gelas air yang permukaannya sama. Kemudian celupkan 3 buah telur ke dalam gelas tersebut. Nah, terlihat bahwasanya 3 buah telur tersebut semuanya tenggelam ke dalam zat cair. Kemudian, pada gelas kedua, masukkan 2 sendok garam. Kemudian kalian aduk hingga merata. Nanti akan terlihat bagaimana perubahan pada telur tersebut. Aduk garam sampai larut ke dalam air. Setelah 2 sendok makan garam dilarutkan ke dalam air pada gelas kedua, diperoleh penampakan telur melayang-layang di dalam air tersebut. Nah, bagaimana pada gelas ketiga ketika dilarutkan 3 sendok makan garam? Bagaimana penampakan pada telur ketiga di gelas ketiga tersebut? Yuk kita simak dan lihat baik-baik ya perubahannya. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, ternyata diperoleh yang pertama, gelas pertama itu tidak ada garamnya dan terlihat bahwasanya telurnya tenggelam. Kemudian pada gelas kedua ketika ditambahin garam 2 sendok makan, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, melayang kan ya. Nah, kemudian yang satunya lagi ketika gelas ketiga dikasih 3 sendok makan garam, ternyata telurnya menjadi terapung seperti ini. Terlihat ya, kenapa bisa begitu? Nah, silahkan kalian diskusikan. Yuk kita berpikir, kenapa ini bisa terjadi ya? Amazing sekali ya, dengan 3 perlakuan ternyata berbeda hasilnya.
Dari hasil percobaan tersebut, terlihat bahwasannya pada kelas pertama yang tidak diberikan garam, ternyata posisi telur tetap tenggelam. Ini membuktikan massa jenis telur lebih besar dibandingkan massa jenis zat cair atau air di dalam gelas tersebut. Sedangkan gelas kedua, ketika dilarutkan 2 sendok makan garam, ternyata telur tersebut melayang. Ini membuktikan bahwasanya massa jenis air garam sama dengan massa jenis telur tersebut. Kemudian pada kelas 3 terlihat penampakan bahwasanya telur tersebut mengapung di dalam gelas ketiga. Ini membuktikan massa jenis air garam lebih besar dibandingkan massa jenis telur, sehingga telur tersebut terapung di dalam air garam. Massa jenis air atau densitas air menentukan besar gaya apung yang diterima benda, dan gaya apung tidak akan ada tanpa gravitasi bumi. Seperti halnya pada kapal selam pada saat kapal tersebut melayang, tenggelam, dan terapung dipengaruhi oleh massa jenis kapal dan massa jenis air tersebut. Berdasarkan bunyi hukum Archimedes tersebut, maka bisa dirumuskan bahwasanya gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi bumi, dan volume benda yang tercelup, sehingga dapat dirumuskan Fa sama dengan Rho kalikan V kalikan G, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, volume tercelup, dan gravitasi bumi. Untuk dapat lebih memahami tentang hukum Archimedes, yuk kita pahami tentang bagaimana penerapannya pada soal. Sebagai contoh, berapa volume lambung kapal yang tenggelam ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan akibat lambung kapal yang tenggelam adalah 20 Newton, jika massa jenis air laut adalah 1025 kg per meter kubik. Maka kita gunakan rumus Fa sama dengan Rho kalikan G kalikan V. Kita masukkan angkanya dan diperoleh V sama dengan 502,25 meter kubik. Dalam lagi tentang hukum Archimedes, kalian bisa memperbanyak latihan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hukum Archimedes ini sudah selesai. Kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.